Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak hanya amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang memiliki amal tersebut sudah meninggal. Dosa pun ada yang namanya dosa jariah. Orang yang memiliki dosa jariah tentu akan sangat menyedihkan keadaannya. Sebab sekalipun ia sudah meninggal, dosa tersebut akan terus ditimpakan kepada para pelakunya. Seperti yang kita tahu, setiap amal perbuatan pasti akan dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari pembalasan. Sebagaimana dalam firman Allah berikut, "Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan sesungguhnya sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhil Mahfuz." Quran Surat Yasin ayat 12. Orang yang memiliki amal baik dan amalan itu memiliki dampak yang baik serta bermanfaat setelah orang tersebut meninggal, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik dan pahalanya akan terus mengalir, itulah amal jariah. Namun sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang telah dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa. Inilah dosa jariah. Jenis dosa ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak dalam amalan yang bisa menjadi sumber dosa jariah ini. Berikut ini adalah sumber dosa jariah yang harus kita tahu agar kita terhindar dari dosa jariah. 1. Menjadi pelopor dalam melakukan maksiat. Hati-hati ketika melakukan sesuatu perbuatan. Apabila jika dalam melakukan perbuatan tersebut kitalah yang menjadi pelopornya, tidak masalah jika kita menjadi pelopor dalam melakukan amal kebaikan, sebab itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Namun jangan sampai kita menjadi pelopor untuk melakukan maksiat dan kejahatan yang menyebabkan orang lain baik di sekitar lingkungan atau orang yang melihat perbuatan kita itu mengikuti apa yang kita lakukan, sebab itu bisa menjadi salah satu sumber dosa jariah untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Jangan sampai kita terjebak dalam sumber dosa jariah yang pertama ini. 2. Mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat. Sumber dosa jariah yang kedua adalah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu dan kemaksiat. Orang yang mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat akan mendapatkan dosa jariah, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu. Merekalah para juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah berfirman, menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Orang-orang yang memiliki dosa jariah seperti ini akan menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, meskipun orang yang mengajak sudah meninggal sekalipun. Sahabat yang beriman, itulah sumber-sumber dosa jariah yang wajib untuk kita hindari. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat tentang kaum yang tampak alim ketika berkumpul, namun zalim pada diri sendiri tatkala sendirian dan sepi. Kaum ini muncul pada akhir zaman menjelang hari kiamat. Mereka melakukan maksiat yang dianggap sepele, namun faktanya justru menghancurkan pahala dari amalan yang sudah dilakukannya. Bahkan meskipun amalan yang dimiliki sudah setinggi gunung Tihamah, namun pahalanya tetap akan musnah.
Tindakan maksiat ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan berani serta menganggap remeh dosa. Lalu apakah kita termasuk dalam kaum yang dikatakan sang Nabi? Berikut ulasannya. Manusia kerap kali menganggap remeh dosa, sehingga mengabaikan tindakan-tindakan yang dianggap tidak merugikan orang lain. Padahal meskipun tidak terhitung menyakiti orang lain, namun apa saja yang melanggar larangan Allah tetap saja berbuah dosa, termasuk melakukan maksiat di kala sepi. Di era kini, saat-saat sepi justru memiliki potensi yang besar bagi diri untuk melakukan tindakan melanggar perintah ilahi. Misalnya dengan kecanggihan teknologi, manusia bisa searching hal-hal yang sangat dilarang agama, seperti menonton film porno, melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, membaca artikel yang menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh tindakan yang melanggar tersebut. Masih banyak tindakan lain yang juga bisa menghancurkan pahala yang sudah dikumpulkan selama ini. Keadaan seperti ini disampaikan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Dari Sauban, dari Nabi SAW, ia berkata, "Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran." Sauban berkata, "Wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya." Rasulullah SAW lalu menjawab, "Adapun mereka adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana, apakah kita termasuk dalam kaum yang menggunakan sepi untuk bermaksiat? Tidak hanya tindakan, bermaksiat dengan pikiran-pikiran yang melanggar aturan juga mampu memusnahkan pahala. Karena faktanya, sesama manusia memang tidak mengetahuinya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 108 yang artinya, "Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan." Quran surat An-Nisa ayat 108. Sahabat yang beriman, semoga setiap waktu dan segala kondisi kita tetap meneguhkan iman untuk setia hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga niat bertindak untuk bermaksiat di kala sepi dapat terhindari. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah